Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian orang, mengunjungi tempat angker di Indonesia bisa memberikan sensasi berwisata dengan menantang adrenalin. Indonesia memiliki banyak tempat angker, entah karena cerita mistis yang beredar hingga dikarenakan kejadian nyata yang pernah terjadi di tempat tersebut. Tempat angker di Indonesia seolah memiliki aura horor tersendiri yang membuat bulu kuduk berdiri ketika memasuki kawasan tersebut. Sebelumnya, Rumah Odeng meminta dukungannya dengan mensubscribe, like, share, dan komen, serta dukung kami dengan sawerannya melalui Saweria ataupun melalui via Dana dan OVO, agar kami terus semangat dalam memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Meski banyak tempat angker di Indonesia, tapi tentunya ada beberapa yang menjadi favorit masyarakat Indonesia untuk didatangi karena suasananya yang sangat mencekam dan terasa horor sekali. Sehingga memacu dan menguji nyali bagi orang-orang yang terus ingin mengetahui dengan alam gaib. Tempat apa sajakah itu? Mari kita simak. Tempat angker di Indonesia yang pertama adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu yang menjadi destinasi wisata populer di Semarang. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda dan sudah berdiri sejak tahun 1904. Bangunan ini memiliki ciri khas pintu sebanyak 429 buah dengan jumlah daun pintu yang mencapai 1.200. Penjara bawah tanahnya menjadi salah satu tempat paling angker yang ada di Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu kisah horor yang banyak didengar dan terkenal, tak hanya di wilayah Semarang saja, namun hingga sudah terkenal seluruh Nusantara. Lawang Sewu diketahui salah satu bangunan angker peninggalan Belanda yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Banyak cerita tentang hantu yang ada di bangunan kuno ini menjadi buah bibir di masyarakat. Cerita tentang penampakan noni Belanda, misteri teriakan di sumur tua belakang, hingga bau hanyir tercium di area bawah tanah. Lawang Sewu sudah menjadi bahan konsumsi publik, terutama masyarakat kota Semarang. Di Lawang Sewu terdapat penjara bawah tanah yang konon jika datang ke tempat tersebut akan menemukan hal-hal yang membuat jantung terdetak lebih kencang. Banyak cerita horor berseliweran mengenai Lawang Sewu ini di masyarakat. Berdasarkan cerita-cerita mereka yang ke ruang bawah tanah tersebut akan menemukan bayangan seperti manusia dengan mata hijau menyala akan mendekati orang yang datang ke rumah bawah tanah tersebut. Konon katanya area ini digunakan sebagai penyekapan tahanan yang mereka biarkan berdesak-desakan di area sempit hingga tewas. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah akan tercium bau aneh, seperti bau hanyir darah. Bau tersebut erat kaitannya dengan tahanan tewas di dalam penjara karena kehabisan oksigen akibat berdesakan di dalam penjara. Hantu mereka yang tewas bergentayangan di sekitar rebana dan bau darahnya menyerbak. Selain itu, terdapat kisah seram dari penjara jongkok yang tidak kalah menyeramkan dengan penjara lain yang ada di Lawang Sewu. Para tahanan tersebut dipaksa masuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan lalu direndam oleh air hingga penuh dan semua tahanan mati mengenaskan. Di dalam kotak tersebut, arwah para tahanan yang tidak tenang diyakini menghantui isi penjara dan akan merasuki pengunjung yang berpikiran kosong. Lalu, cerita horor yang selalu kerap terjadi di sana, bahwasannya banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintasi area ini memiliki pengalaman penampakan hantu sosok besar hitam menyerupai genderuwo. Selain itu, ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali dan mengganggu mereka. Sosok pocong itu berkeliaran di pojok ruangan. Saat masuk ruangan di Lawang Sewu, juga akan merasa diikuti oleh orang yang mengikuti dari belakang.
Namun, saat melihatnya, tidak ada siapapun. Sementara, derap langkah kaki sangat jelas terdengar di telinga dari belakang. Konon katanya, suara tanpa penampakan yang terus mengikuti itu merupakan hantu para tahanan yang masih suka mengganggu pengunjung di Lawang Sewu. Selain itu, kisah horor yang terkenal lainnya berupa perempuan cantik berambut panjang dengan baju khas Belanda didominasi warna putih. Perempuan ini sering menunjukkan rupanya di mana saja dan sering mengganggu pengunjung dengan tatapan mengerikan yang bisa membuat orang merinding. Keberagaman kisah tersebut menjadikan bangunan ini sebagai bangunan yang penuh kisah mistis dan horor yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, Desa Trunyan. Desa Trunyan merupakan sebuah desa wisata yang sangat terkenal, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Desa ini terkenal memiliki tradisi pemakaman yang unik karena mayat orang meninggal akan dibiarkan begitu saja hingga membusuk di atas tanah dangkal yang berupa cekungan panjang di bawah pohon. Tradisi ini dinamakan dengan mapasa. Tentu saja hal ini membuat pemandangan tengkorak manusia yang tergeletak begitu saja sehingga menambah kesan mistis yang mencekam. Di balik kemegahan alam Bali yang memikat dan mempesona yang tak terbantahkan, tersimpanlah cerita-cerita misteri yang mengundang keingintahuan. Salah satu titik terang dari kegelapan yang menyelimut adalah Desa Trunyan, sebuah destinasi wisata dengan aura keangkeran yang tak tertandingi di Pulau Dewata ini. Desa Trunyan berlokasi berdekatan dengan Danau Batur, bukanlah sekedar tempat wisata biasa di sini. Tradisi-tradisi kuno masih tetap dijaga dengan erat, termasuk tradisi unik terkait penanganan jenazah. Berbeda dengan kebanyakan tempat di Indonesia, di Desa Trunyan, jenazah yang meninggal tidak dikebumikan atau dikremasi, melainkan diletakkan di atas tanah. Tradisi ini yang dilandaskan dengan kepercayaan setempat menjadikan pohon teru menyan sebagai elemen kunci. Dipercaya bahwa pohon ini memiliki kemampuan magis untuk menyerap bau busuk dari jenazah, sehingga aroma tak sedap yang biasanya terkait dengan proses dekomposisi tidak tercium di sini. Bagi mereka yang berani menapaki tanah angker Desa Trunyan, pengalaman yang tak terlupakan menanti. Dikelilingi oleh kurungan bambu yang berisi jenazah, pengunjung akan merasakan adrenalin mereka naik dalam suasana mistis yang begitu kental. Konon, pemakaman Desa Trunyan yang hanya meletakkan jasad warganya yang meninggal itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Sesuai dengan namanya, Desa Trunyan yang berarti taru menyan atau kayu wangi dan sudah berusia ratusan tahun. Konon dahulu, wangi pohon taru menyan itu tercium hingga Pulau Jawa. Menurut Komang Gita, dari cerita rakyat yang diketahui ada 4 saudara dari daerah Surakarta, 3 laki-laki dan 1 perempuan penasaran dengan aroma taru menyan tersebut. Kakak pertama mereka malah terpikat dengan kecantikan wanita penunggu taru menyan dan menikahinya. Usai menikahi Dewi penunggu pohon wangi tersebut, kakak sulung dan wanita yang baru dinikahinya itu lantas mendirikan kerajaan kecil. Sang raja memiliki peraturan agar rakyatnya yang baru meninggal diletakkan di sekitar pohon taru menyan. Rupanya hal itu untuk melindungi pohon itu agar tidak diketahui oleh orang di luar desa tersebut. Pohon ini atau taru menyan, asal mula nama Desa Trunyan diambil dari nama taru menyan yang membuat mayat-mayat yang diletakkan di bawahnya tidak tercium bau busuk. Walaupun terkesan menyeramkan, tapi pemakaman Desa Trunyan malah menjadi lokasi favorit wisatawan untuk datang ke sana. Jika kalian ingin mencoba uji nyali, bisa langsung rencanakan berlibur ke desa ini. Lalu tempat yang terangker ketiga adalah Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam, sebuah peninggalan sejarah yang megah di kota Makassar, menyimpan banyak kisah dan mitos yang masih menjadi misteri bagi pengunjung. Benteng yang dibangun pada abad ke-17 ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan juga menjadi tempat di mana legenda dan mistos bersemayam.
Petugas cagar budaya Benteng Fort Rotterdam, Makassar yang pernah mengalami kejadian aneh di sana mengatakan sejumlah mitos yang tersebar dan didesuskan oleh para masyarakat memang benar adanya. Ia mengakui banyaknya kejadian aneh hingga kesurupan yang dialami oleh para pengunjung maupun petugas. Sejumlah mitos penunggu yang kerap menampakkan diri dan beberapa kali dilihat oleh pengunjung, bahkan petugas di sana diantaranya. Yang pertama, hantu tentara Belanda. Seorang pengunjung menjelaskan bahwa salah satu hantu yang sering didengar adalah tentang hantu tentara Belanda yang masih mengawasi benteng ini. Dari pengakuannya, sejumlah pengunjung melaporkan melihat sosok bayangan berpakaian militer Belanda pada malam hari. Lalu sosok yang ada di Benteng Fort Rotterdam adalah kuntilanak di Taman Bunga. Taman bunga di dalam komplek benteng juga disebut-sebut sebagai tempat berkumpulnya kuntilanak, yakni makhluk halus dalam mitologi Indonesia. Sejumlah pengunjung maupun petugas kerap mendengar suara tangisan bayi atau tawa ganjil dari taman ini pada malam hari. Lalu selanjutnya adalah penampakan pocong di terowongan. Terdapat terowongan di dalam benteng yang menjadi subjek banyak cerita mistis. Petugas di sana menyebut pocong, makhluk mistis berbalut kain kafan, seringkali dikabarkan muncul di terowongan yang ada di Benteng Fort Rotterdam pada malam hari. Selanjutnya adanya suara baris berbaris di malam-malam tertentu yang sering terdengar oleh petugas keamanan yang berjaga di sana, membuat bulu kuduk merinding sehingga kadang membuat para penjaga gedung lari ketakutan hingga kesurupan. Lalu tempat selanjutnya adalah Komplek Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta dikenal sebagai tempat wisata sekaligus cagar budaya di ibu kota. Wilayah ini memang dipenuhi dengan bangunan-bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Di samping kesan indah dan penuh sejarah, bangunan-bangunan tua di Kota Tua Jakarta juga menyimpan berbagai cerita horor. Apabila pada siang hari bangunan-bangunan di Kota Tua terlihat cantik dan ikonik, tapi pada malam hari, nyatanya bangunan-bangunan tersebut malah terlihat seram dan mencekam. Kota Tua sudah ada dari tahun 1526, zaman Kesultanan Demak. Namun, baru pada tahun 1619, VOC Belanda membangun kota Batavia dengan desain bangunan Belanda, seperti di benteng, kanal, dan lain-lain. Jadi, kalau dihitung-hitung, deretan bangunan di sana umurnya sudah 400 tahunan. Biasanya, gedung-gedung tua tidak lepas dari makhluk astral yang menghuni tempat tersebut. Seringkali, ada warga yang mengalami peristiwa mistis di Kota Tua. Ada beberapa cerita horor di Kota Tua dan bisa bikin kamu merinding ketakutan. Bunyi gamelan dari Museum Wayang. Museum Wayang disebut sebagai salah satu tempat paling angker di kawasan Kota Tua. Konon katanya, di dalam Museum Wayang terdapat sebuah kuburan salah satu pejabat Belanda yang membuat museum ini menjadi angker. Namun, saat ini kuburan tersebut sudah dipindahkan. Menurut para penjaga dan sejumlah pengunjung, terdapat cerita horor di Kota Tua dari museum ini. Diceritakan bahwa pada malam hari kerap ada suara gamelan dari dalam Museum Wayang. Padahal tidak ada siapa-siapa di dalam museum tersebut. Selain itu juga sering muncul suara-suara aneh lainnya, seperti suara tentara Belanda yang sedang berbaris sambil mengucapkan aba-aba dalam bahasa Belanda. Lalu cerita horor selanjutnya yang ada di Kota Tua, bau darah dari Museum Sejarah Jakarta. Sampai sekarang masih banyak pengunjung maupun turis yang merasakan aneh dan suasana tidak nyaman ketika berkunjung di tempat ini. Salah satunya mencium bau amis darah dan mendengar suara tangisan. Museum ini juga memiliki lonceng yang disebut lonceng kematian. Jika kamu mengunjungi tempat ini di malam hari, mungkin saja akan terdengar lonceng kematian ini berbunyi tanpa diketahui siapa yang membunyikannya. Lalu pohon yang dipenuhi tengkorak. Di depan Museum Sejarah Jakarta juga terdengar sebuah pohon kecil yang terletak di dekat meriam. Konon,
ada cerita horor di kota tua dari lokasi ini. Diceritakan di mana pohon tersebut merupakan tempat pembuangan kepala-kepala tentara yang dipenggal di depan museum sejarah. Bahkan hingga saat ini, banyak pengunjung mengaku melihat penampakan tengkorak di sekitar pohon itu. Lalu yang selanjutnya, suara jeritan dari penjara wanita. Cerita horor di kota tua lainnya ada di penjara wanita yang terdapat di Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta ini memang sebelumnya merupakan sebuah gedung kantor gubernur Belanda. Di ruangan bawah tanahnya terdapat penjara yang dikhususkan untuk wanita. Konon, dari dalam tempat tersebut kerap muncul suara-suara jeritan perempuan dan suara musik kolonial pada malam hari. Kisahnya bikin merinding. Suasana kafe Batavia sangat kental dengan masa peradaban zaman Belanda. Mulai dari interior, eksterior, musik, dan makanan semua dipertahankan dengan keadaan aslinya pada zaman dahulu. Terdapat cerita horor dari pengunjung tempat ini. Dirinya yang memiliki indera keenam mengatakan bahwa ada kehadiran makhluk gaib di mana terdapat ibu tua yang sedang membaca di pojok ruangan. Lebih horor lagi, jika kamu berada di sudut kamar kecil pria, terdapat seorang pria asing dengan leher hampir putus. Bahkan katanya hantu pria ini terus memegangi lehernya sambil merintih kesakitan.